diri dan bunyikanlah, Isa mau datang segera. Nyanyi musafir dan puji. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan dari Injil Yohanes yang pada pagi ini kita akan merenungkan pada pasal yang ke-13 dengan judul Teladan Kerendahan Hati. Sebelumnya, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan ketika berkat hari yang Tuhan sediakan pada hari ini menjadi bagian kami. Biarlah tuntunan roh Tuhan menjadi bagian kami bila mana kami mendengar, membaca, merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita dapat saja melihat, menyaksikan apa yang terjadi di sosial media, di mana ada banyak platform media yang menyediakan banyak kesempatan bagi orang untuk menampilkan dirinya. Banyak kesempatan orang berkarya dan juga mungkin menonjolkan dirinya, sehingga ada unsur penonjolan diri, ada unsur yang hanya untuk menampilkan dirinya. Dan hal ini bisa saja menjadi sebuah bahaya dalam hal keangkuhan, kesombongan, dan menjauh dari roh kerendahan hati. Itu sebabnya, saudaraku, pada perenungan pagi hari ini kita akan melihat teladan Yesus dalam kerendahan hati. Dan pasal 13 Yohanes memberikan sebuah cerita yang menarik buat kita, untuk mana ini menjadi berkat di dalam pembentukan karakter yang semakin serupa dengan tabiat atau karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, Yohanes pasal 13 adalah cerita yang dikenal sebagai cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh hamba di sebuah rumah atau di rumah besar, di sebuah pesta, yang disiapkan hamba itu untuk membasuh para tamunya. Sehingga memang itu adalah pekerjaan yang dianggap rendah. Tetapi apa yang dilihat, apa yang terjadi dalam cerita Yohanes pasal 13 menggambarkan seorang pemimpin rohani, seorang guru. Bahkan mungkin mereka menganggapnya sebagai pemimpin politik. Sehingga melihat Yesus membasuh para muridnya itu satu pemandangan yang aneh. Ganjil rasanya seorang pemimpin membasuh kaki murid-muridnya. Dan inilah justru menjadi sebuah pelajaran yang berharga yang kemudian dunia kekristenan, gereja melembagakan sebuah upacara, sebuah acara yang sangat penting, ritual yang sangat berbobot, sehingga ini digunakan untuk mendidik umat dalam hal tabiat atau karakter kerendahan hati. Jadi Yohanes 13 memberikan kita sebuah gambaran yang sangat mendalam tentang kasih dan kerendahan hati Kristus. Dalam peristiwa pembasuhan kaki murid-muridnya, Yesus memberikan teladan yang tak ternilai bagi semua pengikutnya. Tentu pengikutnya itu adalah juga ada orang-orang yang hadir pada akhir zaman seperti saudara dan saya sekarang ini. Jadi mengapa pembasuhan kaki itu jadi begitu penting dalam kisah yang disebutkan, disisipkan di dalam Injil Yohanes? Yang pertama adalah teladan kerendahan hati tentunya yang ditanamkan. Tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, terutama Petrus yang merasa tidak layak, adalah sebuah demonstrasi nyata tentang kerendahan hati yang sejati. Ya, bahkan Petrus menganggap, aduh, jangan sekali-kali, tidak pernah kamu akan guru membasuh kaki saya, katanya. Tapi Yesus memberikan jawaban bahwa kalau engkau tidak dibasuh, engkau tidak memiliki bagian dalam kerajaanku. Sehingga seorang guru agung dan raja segala raja ini rela merendahkan diri untuk melayani hambanya. Ini menjadi panggilan
panggilan bagi kita untuk meninggalkan sifat mementingkan diri dan melayani sesama tanpa memandang status. Wah, luar biasa, saudaraku sekalian. Pemimpin agama, ya di kalangan berbagai pemimpin agama lainnya, apa yang dilakukan Yesus bukan peperangan, ya, bukan balas dendam, tetapi belajar bagaimana merendahkan dirinya di satu dan yang lain tanpa ada kepentingan diri dan tidak memandang status. Yohanes 13 ayat 14 dan 15 saya ingin bacakan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Penekanan yang luar biasa ini aku buat sebagai teladan bagimu. Sesuatu yang harus diikuti oleh para pengikutnya, supaya engkau berbuat juga. Yang kedua adalah sebuah simbol pembersihan. Pembasuhan kaki juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam konteks budaya Yahudi, saat itu pembasuhan kaki adalah tugas seorang hamba. Seperti saya sebutkan tadi, dengan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus sedang membersihkan mereka dari dosa dan mempersiapkan mereka untuk pelayanan. Sebelum kita terjun dalam bidang pelayanan kita masing-masing, terlebih dalam bidang pelayanan rohani di gereja, tentu kita perlu membersihkan diri. Terlebih kita minta kuasa Tuhan yang sesungguhnya membersihkan diri kita dari unsur-unsur dosa. Dan itulah hal yang harus dilakukan oleh para pengikut Yesus. Yang ketiga, ini adalah panggilan untuk saling melayani. Yesus tidak hanya membasuh kaki murid-muridnya, tetapi juga memberikan perintah agar mereka saling membasuh kaki. Ini adalah panggilan bagi umat percaya untuk saling melayani, saling mengampuni, dan membangun komunitas yang penuh kasih. Oh, ada banyak komunitas tentunya. Tentu dalam sebuah komunitas, banyak komunitas di dalamnya dengan berbagai kesamaan yang membuat mereka bisa membuat komunitas. Entah itu komunitas karena sebuah angkatan sekolah di pendidikan, atau karena memasuki sebuah jenjang pekerjaan. Oh, ini adalah komunitas pekerjaan. Dan komunitas-komunitas yang diharapkan dibangun dalam konteks mengikut Yesus Kristus adalah komunitas yang penuh dengan kasih sayang. Saudaraku sekalian, hamba Tuhan menuliskan dan berikan komentar ya tentang apa yang dilakukan Yesus dalam peristiwa pembasuhan kaki ini. Hamba Tuhan Ellen White menyebut dalam tulisannya, ini menekankan pentingnya teladan Yesus dalam pembasuhan kaki. Dan beliau menjelaskan bahwa tindakan Yesus ini adalah sebuah manifestasi dari kasih-Nya yang tak terbatas. Dan panggilannya bagi kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan pelayanan. Saudara dan saya dipanggil dalam mengikuti teladan Yesus seperti ini untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan terjun di dalam pelayanan untuk orang-orang yang tentu masih belum mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam buku Renungan Segala Zaman tentunya yang sangat populer di kalangan orang-orang Kristen, buku yang mengisahkan kehidupan Yesus memberikan penjelasan mendalam tentang makna rohani, makna spiritual dari pembasuhan kaki ini. Dan beliau menekankan bahwa tindakan ini adalah sebuah simbol dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi saudaraku sekalian, sekaligus apa yang dilakukannya sebelum penyaliban ini sesungguhnya adalah sedang menunjukkan tanda pengorbanan diri Yesus di kayu salib. Karena Yesus sudah dinyatakan juga dalam simbol-simbol yang lain di perjanjian lama sebelum-sebelumnya, dan banyak tentu simbol pengorbanan Yesus, dan semuanya mengarah pada jasa Yesus Kristus yang satu-satunya dapat menembus manusia dari hukuman dosa. Sekarang saudaraku sekalian, mari kita lihat dalam kehidupan kita yang nyata sehari-hari,
ada tentunya sifat-sifat yang harus kita disiplin, harus kita didik supaya sifat-sifat yang bertolak belakang ini dari kerendahan hati, ya, yang bertolak belakang dan kerendahan hati ini bisa dibuang. Kerendahan hati adalah sikap menghargai diri sendiri dan orang lain tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Saat ini sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan positif. Saya ingin menyebut kalimat ini sekali lagi, tidak merasa lebih tinggi dan juga tidak merasa lebih rendah. Jangan sampai rendah hati ini menjadi rendah diri, ya. Kita sama statusnya di hadapan Tuhan. Namun ada beberapa sifat yang sering bertolak belakang dengan kerendahan hati. Beberapa di antaranya saya menyebutkan kesombongan tentunya, yaitu merasa diri lebih unggul dari orang lain. Seringkali disertai dengan sikap meremehkan dan arogan. Yang kedua adalah narsisme, yaitu sifat memiliki pandangan yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri. Kebutuhan akan pujian, ya, butuh pujian yang berlebihan dan kurangnya empati terhadap orang lain. Yang ketiga adalah angkuh, yakni merasa diri paling benar dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Yang keempat yakni sombong, ya, menunjukkan sikap yang tinggi hati dan meremehkan orang lain. Dan yang kelima egois, hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Saudaraku, di dalam masyarakat modern saat ini, ya, saudara-saudara saat ini sedang berada dalam waktu di mana modernisasi muncul, ya. Di era modern ini ada beberapa fenomena psikologis yang semakin sering muncul dan menunjukkan sifat-sifat yang bertolak belakang dengan kerendahan hati, dan dua di antaranya saya ingin menyebutkan. Yang pertama adalah narcissistic personality disorder, atau sering disebut dengan istilah singkatannya NPD, ya. Apa ini NPD, ya? Ini adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola perilaku yang menunjukkan rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan akan kekaguman, dan kurangnya empati. Orang dengan gangguan kepribadian MPD ini seringkali mencari perhatian dan pujian, serta sulit menjalin hubungan yang sehat. Yang kedua, ada penyakit yang lain rupanya, ya, Dunning-Kruger effect. Ya. Fenomena ini menggambarkan kecenderungan seseorang yang memiliki kompetensi rendah untuk melebih-lebihkan kemampuan mereka. Sementara orang yang sangat kompeten justru cenderung meremehkan kemampuan diri sendiri. Ini bolak-balik, ya, terbalik. Yang satu kurang mampu tapi melebih-lebihkan. Yang satu lagi kompeten bagus tetapi meremehkan diri sendiri. Ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran diri dan kemampuan untuk menilai diri secara objektif, ya. Harus objektif terhadap diri kita. Jangan juga terlalu rendah, ya, jangan juga terlalu tinggi sehingga sangat sombong dan angkuh. Nah, sekarang kita lihat mengapa fenomena ini sering terjadi belakangan ini di masyarakat modern. Ada beberapa faktor yang memungkinkan bisa jadi berkontribusi pada meningkatnya sifat-sifat seperti narsisme dan Dunning-Kruger effect ini di masyarakat kita. Boleh jadi yang pertama adalah pengaruh media sosial. Media sosial memberikan platform bagi orang untuk mempromosikan citra diri yang ideal, yang seringkali tidak realistis. Yang kedua, budaya individualisme. Penekanan pada individualisme dapat membuat seseorang lebih fokus pada pencapaian pribadi dan kurang peduli pada kepentingan bersama. Yang ketiga, kompetensi yang tinggi, yaitu persaingan yang ketat dalam berbagai bidang kehidupan dapat mendorong orang untuk membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak cukup baik. Yang keempat, kurangnya pendidikan karakter. Pendidikan yang kurang menekankan pada nilai-nilai seperti kerendahan hati, empati, dan kerjasama dapat berkontribusi pada munculnya sifat-sifat negatif. Itu sebabnya tentu di dunia pendidikan kita perlu menyisipkan, bukan hanya berjuang untuk mencari nilai yang tinggi, bahkan mungkin dengan segala cara yang tidak halal.
maka pendidikan karakter harus jauh lebih diutamakan dibandingkan untuk meraih hanya sekedar pencapaian akademis ya. Jadi bagaimana sekarang mengatasi sifat-sifat negatif ini? Untuk mengatasi sifat ini yang bertolak belakang dengan kerendahan hati, kita perlu melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kesadaran diri. Coba kita lebih memahami diri sendiri dan kemampuan, kekuatan, dan kelemahan kita. Yang kedua, belajar berlatih untuk berempati, mengusahakan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Bagaimana kalau saya seperti dia? Ya, dan memahami perasaan mereka itu. Yang ketiga, mengembangkan rasa syukur. Bersyukur atas apa yang kita miliki dapat membantu kita merasa lebih puas dan mengurangi keinginan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Syukur dan ikhlas tentu menerima apa yang terjadi yang kita alami saat ini. Yang keempat, membangun hubungan yang sehat. Berinteraksi dengan orang-orang yang positif dan mendukung dapat membantu kita tumbuh sebagai pribadi. Ya, menjalin hubungan. Ya, ada banyak hubungan-hubungan yang kita bisa buat dengan teman, dengan teman rekan kerja, dengan saudara kita, bahkan mungkin banyak yang sudah retak. Ya, kita coba berinteraksi untuk memiliki hubungan yang lebih baik. Dan yang kelima, mencari bantuan profesional kalau memang sudah sangat terganggu kepribadian kita. Minta para ahli itu untuk coba memberikan nasihat, bimbingan agar kita boleh memperbaiki ya mental kita, ya hubungan sosial kita, dan tentu para ahli telah memahami bagaimana menolong dalam proses masalah ini. Tetapi tentu saja dalam hal kerohanian, saya rindu bahwa saudara dan saya boleh datang kepada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh dan belajar seperti yang dinyatakan dikisahkan dalam Injil Yohanes ini, bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati seperti Kristus. Dan Kristus telah nyatakan kepada kita tentunya melalui berbagai cerita dan khususnya kisah dalam Yohanes pasal 13 ini. Aplikasi dalam hidup sehari-hari boleh jadi dalam kerendahan hati kita dipanggil untuk meninggalkan sikap sombong dan mementingkan diri, serta mengadopsi sikap rendah hati seperti Kristus. Dalam hal pelayanan, kita harus aktif mencari peluang untuk melayani orang lain, tanpa memandang status sosial atau latar belakang orang yang kita layani. Dalam hal pengampunan, pembasuhan kaki juga mengajarkan kita untuk pentingnya mengampuni. Kita harus siap untuk mengampuni orang lain sebagaimana Kristus mengampuni kita. Ya, kalau mereka datang kepada kita minta maaf, tentu saja kita segera minta maaf. Yang sulit memang orangnya tidak minta maaf dan kita anggap mereka bersalah. Tapi walaupun demikian kita boleh kejar mereka. Untuk mana kita boleh berdamai, tidak ada orang yang kita musuhi dan tidak ada juga orang yang memusuhi kita. Dan dalam bidang persatuan, tindakan saling membasuh kaki itu mempromosikan hidup persatuan di dalam satu tubuh, yakni tubuh Kristus. Kemudian bagaimana menerapkan nilai-nilai kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana secara detailnya? Yang pertama, latih diri tadi, kesadaran diri, merefleksikan diri, luangkan waktu, merenungkan tindakan dan ucapan kita. Apakah ada momen di mana kita merasa meremehkan orang dan merasa sombong? Dan mungkin juga buat saudara yang bisa menulis, ya menulis sedikit cerita kita atau jurnal kita, ya. Dan kemudian kita bisa menggunakan waktu dalam doa khusus. Yang kedua, mengembangkan empati. Bagaimana mengembangkan empati itu? Yaitu belajar mendengar secara aktif. Ketika orang berbicara, usahakan untuk benar-benar mendengar apa yang mereka katakan. Dan bayangkan diri kita pada posisi mereka. Itulah berempati ya. Kemudian tunjukkan kepedulian dengan tindakan kecil seperti menanyakan kabar, menawarkan bantuan, dapat menunjukkan bahwa kita peduli kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana menghargai prestasi orang. Ucapkan selamat. Wow, karena mungkin tidak suka atas prestasi orang, mungkin tidak ada ucapan selamat juga ya. Jangan ragu, ucapkan selamat pada prestasi orang lain dalam keberhasilan mereka. Dan yang kedua, bisa belajar dari orang lain, terbuka. Ya, untuk belajar dari orang lain. Mungkin dia lebih muda, tapi kalau dia punya kecakapan atau skill yang bagus, kita pelajari, belajar dari orang lain. Itu menghargai prestasi. Kemudian menghindari
perbandingan, ya, bandingkan orang ini dengan orang sana, itu adalah cara bagaimana kita ya, tidak menghargai prestasi orang lain. Kemudian yang keempat, terima kritik orang lain dengan lapang dada. Dan yang kelima, berlatih bersyukur. Ya, setiap hari kita gunakan waktu dalam doa dan ucapkan syukur secara detail apa yang kita rasakan dari Tuhan. Dan melayani orang lain, membantu, terlibat dalam kegiatan membantu, dan bahkan ketika sekarang banyak bencana, kita boleh belajar untuk terlibat dalam bencana, dalam membantu orang-orang yang kena bencana. Dan yang mungkin juga ada banyak tokoh-tokoh di masyarakat kita yang perlu kita contoh dalam cerita-ceritanya, dalam biografi yang kita baca, dan mungkin sudah difilmkan. Tapi tentu yang lebih dalam lagi apa yang kita lihat dalam contoh yang nyata dalam Alkitab, bahwa Yesus Kristus adalah teladan utama kita yang menunjukkan bagaimana kerendahan hati dinyatakan dalam kisah sederhana pembasuhan kaki. Saudaraku, saya rindu memberikan kesimpulan sederhana pada pagi hari ini. Peristiwa pembasuhan kaki adalah satu teladan yang mendalam dalam peristiwa yang diberikan oleh Yesus. Melalui tindakan ini, ia mengajarkan kita tentang kerendahan hati, pelayanan, pengampunan, dan persatuan. Dengan merenungkan makna dari peristiwa ini, kita dapat semakin bertumbuh dalam kasih dan menjadi saksi Kristus yang sejati. Dan kita perlu bertanya dalam perenungan kita sehari-hari, bagaimana saya dapat menerapkan teladan Yesus dalam pembasuhan kaki dalam hidup sehari-hari? Dalam komunitas saya, di mana saya dapat menunjukkan kasih dan pelayanan seperti yang dilakukan Kristus, apa yang kita buat di komunitas kita? Dan apa ada orang yang perlu saya ampuni? Kita cari. Barangkali ada orang yang tersakiti, kita nggak rasa, ya. Renungan firman Tuhan, saya tambahkan beberapa ayat dalam Filipi pasal 2, ayat 3-4. Janganlah melakukan sesuatu karena mementingkan diri atau keangkuhan, tetapi dengan rendah hati, saling menganggap lebih tinggi daripada diri sendiri. Masing-masing dari kamu jangan mencari kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Galatia 5 ayat 13, sebab kamu telah dipanggil untuk hidup merdeka, saudara. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk memanjakan daging, melainkan layanilah satu sama lain oleh kasih. Demikian saudaraku perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan oleh Roh Kudusnya menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang terus dibangun dalam tabiat, dalam karakter yang selaras dengan tabiat Kristus, terlebih dalam teladannya dalam hidup memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami bertahta di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih atas pertolongan, bimbingan Roh Tuhan, sehingga kami boleh mengerti jalan Tuhan melalui ayat-ayat firman Tuhan yang dinyatakan. Tuhan tolong kiranya saudara kami yang saat ini mungkin oleh karena lemah iman, boleh mendengarkan siaran ini dan dikuatkan oleh pertolongan Roh Kudus. Dan Tuhan juga memberkati dan menjamah dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, mereka yang saat ini tubuhnya lemah dan sakit Tuhan, biarlah Engkau memberikan jemahan yang memberikan kekuatan dan kepulihan. Dan Tuhan berkati sepanjang hari Sabat ini. Kami boleh berbakti dan muliakan nama Tuhan. Dalam ibadah-ibadah kami di rumah, demikian juga di dalam kegiatan gereja, dalam ibadah bersama umat Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Isa mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Isa mau datang segera.